warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bunga melati harum semerbak, mekar di taman bersama mawar. Terima kasih atas kehadirannya. Mari dengarkan pidato yang luar biasa. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Terawan Agus Putranto. Yang saya hormati, Pejabat Bupati Jombang, Bapak Sugiat Esos MPSI. Yang saya hormati, jajaran pemerintahan Kabupaten Jombang. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu seluruh warga Jombang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Perkenalkan, saya Fajrul Nazilah, salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Indonesia, ingin menyampaikan sebuah pidato tentang masalah kesehatan yang seringkali luput dari perhatian, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap generasi muda kita, yaitu anemia. Anemia memang bisa menguras tenaga dan semangatmu, tetapi bukan berarti kamu harus menyerah. Dengan tekad, langkah yang tepat, dukungan dari orang-orang sekitarmu, kamu bisa mengatasinya dan hidup dengan energi. Mari bersama-sama cegah anemia dengan menerapkan pola hidup sehat. Hadirin yang berbahagia, anemia adalah penyakit serius. Mari bersama-sama cegah anemia dengan memprioritaskan utama. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan nilai normal untuk orang berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pada orang sehat, butir-butir darah mengandung hemoglobin, yaitu sel darah merah yang bertugas membawa oksigen dan zat-zat lain seperti vitamin dan mineral ke seluruh tubuh. Kadar hemoglobin normal pada laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Kadar hemoglobin normal untuk laki-laki anemia kurang dari 13,5 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan anemia kurang dari 12 gram per desiliter. Anemia dapat menimbulkan penyakit kronis. Menurut World Health Organization atau WHO, anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan nilai normal untuk kelompok individu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Hemoglobin yaitu protein yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Anemia adalah kondisi kesehatan global yang patut diperhatikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tercatat ada sekitar 1/3 populasi di dunia mengalami anemia. Prevalensi kejadian anemia di Indonesia terbilang cukup tinggi. Menurut data dari Kemenkes, hasil Rikensnas 2021 menunjukkan bahwa prevalensi kejadian anemia pada anak usia 5-14 tahun mencapai 23,7%, sedangkan pada remaja putri usia 15-19 tahun mencapai 41,8%. Bagaimanapun, remaja putri merupakan populasi yang rentan terkena masalah anemia. Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan nilai normal. Sel darah merah atau hemoglobin di dalam tubuh bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika orang mengalami anemia, otak dan jaringan tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen yang mengakibatkannya berbagai masalah kesehatan.
tercatat ada 2 miliar orang di dunia mengalami anemia, menjadikannya penyakit kesehatan yang serius di dunia. Anemia dapat menyerang siapa saja, terutama pada wanita, anak-anak, dan orang dewasa yang lebih tua. Hadirin yang insya Allah berbahagia, anemia bukan aib, tetapi bisa dicegah. Mari jadikan pencegahan anemia sebagai prioritas utama. Anemia didiagnosis berdasarkan konsentrasi hemoglobin darah yang berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan status filologisnya. Ini menjadikan gejala dari masalah yang melatar belakangnya. Anemia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan nutrisi, pola makan yang tidak memadai, atau penyerapan nutrisi yang tidak memadai, infeksi, peradangan, kondisi penyakit kronis, kondisi ginekologi, serta kelainan sel darah merah yang diturunkan. Defisiensi zat besi terutama karena asupan zat besi yang tidak mencukupi dianggap sebagai defisiensi nutrisi paling utama yang menyebabkan anemia. Kekurangan vitamin A, asam folat, vitamin B12, dan riboflavin menjadi penyebab anemia karena spesifikasinya di dalam sintesis hemoglobin dan produksi eritrosit. Mekanisme tambahannya seperti kekurangan nutrisi, misalnya kehilangan pendarahan akibat infeksi, kehilangan darah, gangguan penyerapan, dan kekurangan penyerapan nutrisi saat lahir. Infeksi dapat menjadi penyebab anemia lainnya, tergantung pada penyakit menular setempat seperti malaria, tuberkulosis, HIV, dan infeksi parasit. Infeksi dapat menyebabkan gangguan penyerapan dan metabolisme nutrisi atau kehilangan nutrisi. Kondisi ginekologi menyebabkan anemia. Penyakit HIV dapat menyebabkan anemia, termasuk penyebarannya melalui berbagai mekanisme, termasuk produksi yang tidak efektif atau pemecahan sel darah merah yang berlebihan, kehilangan darah, dan efek samping pengobatan. Kehilangan darah dalam jumlah yang besar secara terus-menerus dan kehilangan darah saat melahirkan terutama pasca persalinan menjadikan penyebab anemia. Anemia bisa dicegah dengan mudah. Yuk terus konsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan vitamin B12. Bagaimana kita bisa mencegah anemia? Jitovion 2018 mengungkapkan anemia menimbulkan kekurangan jumlah normal eritrosit di dalam sirkulasi. Anemia bisa dicegah. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan anemia. Pertama, konsumsi zat besi yang banyak seperti daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu menghindari makanan yang kaya akan bahan kimia seperti pengawet dan pewarna. Ketiga, menjaga pola makan yang sehat dengan memperkaya mengkonsumsi vitamin dan mineral. Keempat yaitu menjaga kesehatan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun serta air agar terhindar dari bakteri anemia. Pencegahan anemia juga dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi kafein seperti kopi, minuman berkarbonasi, serta
minuman soda yang dapat mengganggu penghambatan penyerapan zat besi. Sebaliknya, perbanyak mengkonsumsi air putih, jus buah, dan susu yang rendah lemak sebagai gantinya. Lakukan pemeriksaan kesehatan agar apabila kita terdeteksi terkena anemia bisa diobati dengan segera. Lakukan pengecekan darah agar darah yang di dalam tubuh kita terdeteksi mengandung zat besi, vitamin 12, dan mineral. Selanjutnya yaitu pada wanita hamil dan anak-anak, perbanyak untuk mengkonsumsi zat besi dan vitamin C agar bisa terhindar dari anemia dan bisa tumbuh secara optimal. Hadirin yang insya Allah berbahagia, mari kita bersama-sama mencegah anemia. Anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan nilai normal berdasarkan orang dan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan nilai normal. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan segera, maka akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Anemia didiagnosis berdasarkan jumlah sel darah merah di dalam tubuh yang berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan status filologis. Defisiensi zat besi terutama pada asupan zat besi yang tidak mencukupi dianggap sebagai defisiensi nutrisi paling utama yang menyebabkan anemia. Anemia, infeksi menjadi penyebab anemia karena penyakit menular setempat, yaitu seperti malaria, HIV, dan tuberkulosis. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi zat besi, melakukan memakan makanan yang mengurangi makanan yang mengandung zat kimia, serta menjaga pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi vitamin dan mineral. Mari jadikan pencegahan anemia sebagai prioritas utama. Pesan untuk kita semua, tetap makan makanan yang sehat dan mengandung zat besi, serta berpikiran yang positif dan menjaga pola hidup yang sehat dengan istirahat yang cukup. Tetap jadikan pencegahan anemia sebagai prioritas. Burung merpati terbang melayang hingga di dahan pohon mangga. Pidato ini telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.